Shalom dan selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari saat ini kita teduhkan hati kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami ini akan ibadah, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hati kami, sucikan dan kuduskan kami agar layak menghadap tahta-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya.
asik memuji Tuhan. Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan seluruh hidupku, anugerah di tanganmu. Kau Allah berdaulat penuh, ku berserah kepadamu, dalam hidupku menyembahmu. Segala syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Haleluya. Tuhan, Engkau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Terpuji namamu, setiamu sepanjang hidupku. Dalam kebaikanmu selalu kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahanmu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Tuhan, Engkau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal
hidupku pada ketaatan-Mu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Saat kami hadir untuk memuji menyembah-Mu, Engkau ada di dalam hati kami. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu yang hidup, yaitu kompas hidup kami, arah tujuan hidup kami, yaitu kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, berkati, jagai perkataannya. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah meluangkan waktu, menyiapkan hati. Biarlah hati kami ini seperti tanah yang subur, tanah hati yang siap menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan jatuh sia-sia dalam tanah hati kami, tapi bertumbuh berkali-kali lipat di dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi ada 2 WL. 2 WL tersebut juga sedang kita kader untuk bisa melayani di Gereja Yesus Gembala. Mereka baru saja lulus SMA dan karena ada pandemi ini mereka masih ada di Kota Magelang. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara mengenai kebebasan. Beberapa waktu lalu ada seorang yang menyatakan kebebasan berpendapatnya. Orang ini ada di Bali dan dia menyatakan bahwa dia bebas mengatakan segala sesuatu, tetapi ujung dari perkataan itu membawa dia kepada persoalan hukum. Saat persoalan hukum itu menjerat dia dan dia harus masuk penjara, kemudian dia berkelit begini, saya kan bebas berbicara. Kalau saya bebas berbicara, saya berarti bebas dong berpendapat. Tetapi pendapat yang dia sampaikan itu justru membawa dia mendekam di sebuah sel yang mengekang dia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas mengenai bebas yang terbatas. Seringkali kita pikir, wah yang namanya bebas itu sepuasnya, semaunya tanpa batas. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bebas itu terbatas. Mari kita buka 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali saat Paulus menuliskan bahwa kebebasan kita jangan sampai menjadi satu sandungan atau satu hambatan atau satu jegalan, satu hal yang tidak memberkati orang lain. Kita pikir dengan kebebasan kita ini bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Nyatanya justru Paulus menyatakan janganlah kebebasan yang Tuhan berikan pada kita menjadi kutuk atau menjadi sandungan atau menjadi hambatan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Hal yang pertama adalah mengenai kebebasan Bapak Ibu Saudara. Bebas ini bukanlah kita bisa melakukan semua yang kita pikirkan, yang kita kehendaki, yang kita ingin kerjakan dengan begitu saja. Melainkan kebebasan kita ini ada yang namanya batasnya. Lalu apa itu batas dari kebebasan kita? Saya ingin menarik sebentar di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus menuliskan begini Bapak Ibu Saudara.
utusan Yesus, utusan Kristus, yaitu Paulus, mengutus Paulus ini, Tuhan mengutus Paulus ini bukan saja untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Tapi bukan dengan perkataan hikmat manusia, tetapi dengan perkataan hikmat Tuhan. Dan kalau dia sampai menyalahgunakan utusan atau pedoman atau kata-kata Tuhan ini, maka Paulus menjadikan itu sia-sia. Artinya begini, Yesus yang mati di kayu salib mengutus Paulus. Kalau Paulus tidak menggunakan itu untuk kepentingan Tuhan, maka apa yang dia kerjakan itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hidup kita demikian. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Tetapi saat kita salah memaknai kebebasan kita. Mungkin kita ada dalam bidang pelayanan. Mungkin kita dalam bidang pekerjaan. Mungkin kita pikir ada dalam Tuhan. Tetapi kalau kita salah menggunakan kebebasan kita di dalam Tuhan, maka yang kita lakukan akan jadi batu sandungan. Karena demikian, saat Paulus di Korintus, Paulus ini dikatakan demikian. Paulus satu kali memakan daging dan daging persembahan itu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan karena Paulus ini mengerti bahwa memakan daging persembahan itu bukanlah perkara yang akan membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi justru makan daging persembahan itu adalah memanfaatkan bagian makanan yang jangan sampai itu terbuang dengan sia-sia. Tetapi di antara beberapa orang Korintus masih memegang satu hal yang dikatakan demikian, janganlah engkau memakan daging persembahan. Dan saat Paulus memakan daging persembahan itu menjadi sebuah perdebatan, maka Paulus menuliskan yang namanya 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 12. Dikatakan awalnya demikian, tentang daging persembahan berhala kita tahu semua orang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang yang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Yang ada adalah saat Paulus makan daging persembahan, di situ ada perdebatan, Pak boleh nggak sih makan daging persembahan? Bapak kasih contoh makan. Padahal Taurat katakan jangan makan daging persembahan. Di sini Paulus ingin menggunakan kebebasannya, karena dia tidak lagi terikat dalam hukum Taurat, itu dengan kasih. Paulus ingin begini Bapak Ibu Saudara. Kebebasan yang diberikan Tuhan dalam hidup Paulus untuk memberitakan Injil dengan hidup yang baru bukan terikat oleh hukum Taurat, jangan sampai menjadi batu sandungan. Lalu Paulus menyatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 12, dia merumuskan ada batasan-batasan kebebasan. Saya pernah satu kali makan sama istri saya, dimakan di tempat biasa. Di situ saya lagi pesan, kemudian sudah pesan, saya duduk nunggu makanan. Kemudian ada orang lain datang Bapak Ibu Saudara. Orang lain ini datang juga pesan makanan, kemudian sambil menunggu pesanan makanan itu, dia ngerokok aja dengan enaknya. Di kota Magelang, di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, belum ada larangan merokok bagi orang-orang yang ada di ruangan tertutup. Dan saat saya nunggu makanan, dia enak aja ngerokok. Bagi saya hal itu ganggu, buat saya kebebasan itu saya menghirup udara yang namanya segar. Tapi bagi orang itu kebebasan adalah merokok di sembarang tempat. Nah kalau kebebasan yang seperti ini tidak dikasih batas, maka yang terjadi adalah kebebasan satu dengan yang lainnya bisa saling bertabrakan dan saling mengganggu. Nah Paulus kasih batasan dalam kehidupan kita beriman. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke 13, apa sih batasan supaya kita ini bebas? Yang pertama adalah mengenai kesombongan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama yang tadi sudah saya bacakan ulang. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang yang jadi sombong tapi kasih membangun. Bapak Ibu Saudara, di dalam Korintus ini orangnya ini masih terbagi dua. Orang yang benar-benar pegang bahwa Injil itu adalah penggenapan hukum Taurat, dan orang yang melakukan Injil dan juga melakukan hukum Taurat. Kemudian orang ini masih memelihara beberapa tradisi orang Yahudi. Contoh aja mengenai sunat, mengenai bagaimana dia ini makan daging persembahan. Dan Paulus itu juga pernah ketemu sama Petrus, dan Petrus diberikan satu penglihatan. Waktu itu Petrus dalam Kisah Para Rasul, saat Cornelius itu akan dikunjungi oleh Petrus,
Petrus ini dalam doanya dia diberi penglihatan bahwa di depannya itu ada hamparan makanan yang ada yang haram, ada yang halal menurut hukum Taurat. Tapi pada waktu itu Petrus bertanya, Tuhan bukankah ini gak boleh dimakan karena ini daging haram? Tetapi Tuhan berkata, semua itu baik bagimu. Apa yang dikatakan baik oleh Allah atau tidak haram oleh Allah, jangan kau katakan itu tidak baik. Maka dari situ Petrus dirubah pandangannya mengenai makanan. Semua hal itu boleh dimakan karena Tuhan menyatakan itu baik. Tetapi problemnya begini, kan gak semua orang mendapatkan wahyu seperti yang Petrus dapatkan. Ada beberapa orang yang masih beranggapan, oh makan daging seperti itu tuh gak boleh. Oh melakukan ini tuh gak boleh. Makanya di situ ada sebuah pengetahuan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan Paulus menyatakan demikian, kalau orang mempunyai pengetahuan, haruslah dia itu melakukan segala kebebasannya itu dengan kasih. Jangan dia itu melakukan kebebasannya dengan melanggar yang namanya batas kesombongan. Satu kali ada orang yang niatnya baik untuk nginjilin. Orang ini ingin menginjilin orang yang tidak percaya dengan Yesus. Kemudian dia berkata begini, Pak Bu mau masuk surga enggak? Ini udah sering banget mungkin kita dengar. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga, tinggalin patung-patung penyembahan berhala Bapak Ibu Saudara. Itu menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, perkataan seperti ini nampaknya buat kita itu adalah hal yang wajar. Tapi buat beberapa orang yang tidak mengenal Kristus, mereka pikir dengan menyembah patung, dengan mereka itu melayani adat istiadatnya, mereka itu sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita memiliki kasih kepada mereka, kita jangan menggunakan pengetahuan kita untuk menyerang. Tetapi kita harus memberitahu, Bapak Ibu, yang namanya keselamatan itu adalah dalam Tuhan. Salib Kristus. Kita jangan menyerang orang dengan pengetahuan kita sehingga jadi batu sandungan. Itulah yang dimaksud kebebasan kita dalam mengutarakan, dalam berbicara, dalam memberitakan Injil. Jangan sampai pengetahuan kita ini menjadi satu batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa batasan kebebasan? Kita lihat nilai manfaat dari apa yang kita perbuat. 1 Korintus pasal 8 ayat ke-8. Katakan demikian, makanan gak bawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita juga gak rugi apa-apa kalau kita gak makan. Kita juga gak untung apa-apa kalau kita makan. Paulus nyatain gini, saya mau makan daging persembahan kayak, saya mau makan daging ayam kayak, mau daging babi kayak, mau daging apa. Itu gak ada gunanya buat saya untuk dekat sama Tuhan saya. Karena Paulus mendapati bahwa Injil itu membebaskan hidupnya dari hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat menyatakan ada beberapa makanan yang gak boleh dimakan. Dan di sini Paulus mengatakan, makanan ini gak bawa aku untuk lebih dekat sama Tuhan. Gak makan juga gak apa-apa, gak ada gunanya. Lalu yang di sini Paulus inginkan adalah begini Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita bebas melakukan apa saja, tapi kita lihat nilai manfaatnya. Kalau kita melihat bahwa kebebasan kita tidak bermanfaat, maka kita sedang melakukan sesuatu hal yang itu sia-sia. Kalau kita melakukan sebuah hal yang sia-sia, mending kita gak lakukan. Karena dalam kesia-siaan kita bisa jadi batu sandungan. Contoh gampang begini. Saat saya ada bersama orang yang tidak percaya dengan Kristus, kemudian dia menjaga makanannya. Dan saya bilang, makan daging ini yuk. Dan orang itu gak boleh makan daging tersebut. Saat saya gandeng dia dan saya paksa makan, itu gak akan pernah jadi berkat. Demikianlah dalam kehidupan kita. Bebas itu harus mendatangkan manfaat. Kalau kita ingin nginjilin, kalau kita ingin bawa orang dekat sama Tuhan, perlihatkan bahwa kebebasan kita itu ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, tepat. Tepat ini artinya begini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, karena apabila orang melihat engkau dan mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang lemah yaitu saudaramu yang untuk Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu.
Karena pada waktu di Korintus, kalau Paulus masuk dalam kuil dan Paulus bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam kuil tersebut, maka Paulus bisa jadi dia menyakiti orang yang masih menjaga, wah yang namanya Kristen tuh harus eksklusif. Jadi gak boleh ke kuil. Kalau ke kuil berarti ikut seberang. Nah Paulus menjaga sekali dalam kehidupannya dia, jangan sampai apa yang dilakukan oleh Paulus ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum memiliki pengetahuan seperti Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa pikir begini, semua orang Kristen itu sama, pengetahuan tentang Alkitabnya sama. Pengetahuan orang Kristen tentang Alkitab itu berbeda-beda. Hanya saja begini, kebebasan kita akan menjadi tepat saat itu digunakan pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Contoh gampang begini, kalau misalnya ada orang lihat hamba Tuhan ini keluar masuk ke dalam klub malam, cocok nggak? Tentu aja nggak cocok. Kalau bilang begini, saya penginjilan kok di dalam, ya kalau penginjilan ya jangan di diskotik lah. Kalau penginjilannya di diskotik itu bukan penginjilan, itu namanya Bapak sedang mendekatkan diri pada dosa. Nah yang namanya seperti itulah kita harus mengkaji lebih dalam bahwa memang kita bebas untuk keluar masuk dalam tempat apapun. Tapi kalau itu tidak tepat, lebih baik tidak dilakukan. Dari ketiga hal tadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus menjaga batas dari kebebasan kita. Yang pertama adalah kesombongan. Kalau kita ini bebas mengutarakan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan hanya untuk pengetahuan kita, kesombongan kita, mending Bapak Ibu Saudara hentikan kebiasaan itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kebebasan, bertindak, berpendapat tapi gak ada manfaatnya, mending juga berhenti juga. Kalau yang ketiga, saat kita ini bebas tapi gak tepat, cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat. Kadang-kala begini, teguran yang tepat pada waktu yang salah itu menghasilkan hasil yang salah. Contoh gampang, ada anak salah di depan, salah melakukan segala sesuatu, salah melakukan tindakan. Padahal pada keramaian dia ditegur di situ. Tegurannya tepat, tempat menegur, waktu menegurnya nggak tepat. Teguran orang tuanya sampai ke anaknya bisa melukai hati. Kasus yang sama, anak melakukan tindakan yang salah, kemudian pada waktu itu tempatnya masih ramai, orang tua menahan perkataan, kemudian anaknya dipanggil. Nak sini, deket. Orang lain sudah gak melihat anaknya ditegur. Kebebasan kita menegur pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dengan perkataan yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kita ini bebas untuk melakukan segala sesuatu, jangan sampai kita ini melakukan kebebasan kita dengan kesombongan, melakukan kebebasan kita tanpa manfaat, dan melakukan kebebasan kita tanpa lihat waktu, tanpa lihat tempat, tanpa lihat dengan siapa kita berbicara. Hal yang ketiga yang terakhir, saat semuanya itu dilakukan dengan tepat, itu akan menjadi berkat. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 dikatakan demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kita lihat nih bagaimana Paulus menggunakan kebebasannya dengan tepat. Dia punya pengetahuan, dia punya tahu apa yang namanya manfaat. Dia tahu bagaimana dia menggunakan kebebasannya itu dengan tepat. Paulus tidak menggunakan pengetahuannya untuk menyerang orang-orang Yahudi yang tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Tetapi justru Paulus menjadi contoh di antara orang Yahudi, dia melakukan hukum Taurat dan menjelaskan Injil.
Di tengah orang Yunani, Paulus tidak perlu menunjukkan bahwa dia hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya orang Yahudi dan supaya orang Yunani itu dimenangkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau lihat suratnya Paulus itu ada di Korintus, ada di Roma, ada di Filipi. Itu kan daerah-daerah yang bukan di Yahudi saja. Bahkan Paulus itu sampai ke kota-kota Asia kecil di mana dia itu memberitakan Injil dan diterima di mana-mana. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana strategi Paulus memenangkan jadi berkat bagi banyak orang adalah Paulus tidak memanfaatkan kebebasannya yang pertama untuk menyerang, yang kedua untuk mengintimidasi, yang ketiga Paulus tidak pernah menggunakan kebebasannya itu untuk menjatuhkan orang. Saya kasih 3 ilustrasi bagaimana kita bisa menggunakan kebebasan kita. Yang pertama, bicara dengan tepat. Satu kali ada orang yang hidup dalam lingkungan, orang ini datang dari perantauan. Kemudian di situ ada seorang orang yang tua, kakek-kakek ini nggak suka sama pendatang ini. Kemudian kakek-kakek ini menimbulkan satu rumor yang disebarkan ke tetangga-tetangganya. Dan kakek ini bilang demikian, kamu tahu nggak, tetangga kita yang pendatang yang baru itu, dia itu seorang pencuri, seorang yang tidak jujur, seorang yang jelek, dan dia seringkali melakukan tindakan tidak terpuji. Dan rumor ini disampaikan ke banyak orang di sekitarnya, dan rumor ini mulai beredar. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang ini mulai kehilangan pekerjaannya, dia mulai dijauhin oleh orang lain, orang di sekitarnya, dan kemudian pendatang ini menggugat ke pengadilan dan berkata demikian kepada Pak Hakim. Pak Hakim, kakek itu berbicara yang tidak benar. Dia menyebarkan berita bohong. Dan kemudian hakim ini tanya kepada kakek itu, "Kek, benarkah bahwa kakek bercerita mengenai hal yang tidak benar? Emang apa sih namanya saya berbicara seperti itu? Efeknya apa? Nggak ada yang namanya saya mau seperti itu, nggak akan melukai orang lain, nggak akan menimbulkan satu hal yang bisa mencelakakan orang lain. Saya bebas dong ngomong." Dan kemudian sang hakim dengan bijaknya berkata demikian. "Oke, kakek, tolong begini saja. Kakek tuliskan apa yang kakek bicara mengenai pendatang tersebut dalam satu buah lembar kertas." Dituliskan oleh kakek. Kemudian kakek tolong bawa pulang. Kertas tersebut disobek-sobek dan taruh di depan teras. Kemudian kakek itu melakukan tepat seperti sang hakim lakukan. Kemudian pada waktu sidang berikutnya sang hakim berbicara demikian. "Kakek, tolong kertas yang sudah kakek sobek tadi, yang sudah taruh di teras tadi, berikan kepada saya." Kemudian sang kakek menjawab, "Bapak Hakim, gak mungkin dong. Tulisan yang sudah saya sobek-sobek, yang sudah saya taruh di teras, pasti kena angin dan menyebar kemana-mana." Dan sang hakim berbicara, "Demikianlah perkataan kakek terhadap orang ini. Mungkin nampaknya simpel, tapi udah menyebar kemana-mana dan merugikan orang ini." Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini kayaknya simpel, tetapi namanya kebebasan berbicara saat kita tidak menggunakan dengan tepat akan menjadi hal yang bisa menjatuhkan orang lain. Yang kedua, kita ini hidup zaman media sosial Bapak Ibu Saudara. Zaman media sosial ini kita bisa upload sesuatu. Mungkin kita punya jam baru kah? Kita mungkin punya sepeda motor baru kah? Mungkin kita sedang beli apa? Bahkan kita makan di tempat tertentu pun bisa kita upload. Benar ya? Tahukah Bapak Ibu Saudara? Saat kita bebas mengutarakan apa yang sedang kita nikmati, apa yang sedang kita dapatkan, itu bisa membawa kita pamer yang pertama. Yang kedua, kita memang mau mengucap syukur. Yang ketiga, postingan Bapak Ibu Saudara itu dilihat oleh banyak orang. Akibatnya dari postingan Bapak Ibu Saudara itu ada 2 hal, ada 3 hal yang bisa terjadi. Ada orang yang senang sama postingan Bapak Ibu Saudara mengucapkan selamat ya atas mobil barunya ya, selamat ya atas benda barunya ya, selamat ya atas mungkin apa saja yang kita kerjakan. Yang kedua adalah netral, mungkin orang gak bereaksi terhadap postingan kita. Yang ketiga,
Orang benci sama postingan kita tapi nggak melakukan apa-apa. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita. Kita mungkin posting sesuatu mengenai apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita lakukan, orang lain bisa nggak suka. Kalau kita posting sesuatu nggak bermanfaat, mending kita nggak usah posting. Di sisi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang suka ngepoin, suka mantengin mungkin media sosial apapun, yang sering sakit sama media sosial, mending handphonenya dibuang. Kenapa? Kok ya bisa-bisanya gara-gara gambar seseorang, gara-gara postingan seseorang, Bapak Ibu Saudara bisa sakit hati. Terus kita bicara demikian, loh saya kan bebas Pak, bebas sakit hati. Saya kan bebas Pak, bebas iri. Ya Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan untuk jangan iri hati. Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan untuk berbesar hati. Tapi hanya gara-gara postingan simple, Bapak Ibu Saudara bisa jengkel. Ini yang namanya bebas, tapi Bapak Ibu Saudara itu terikat. Media sosial sekarang ini merubah banyak kehidupan. Yang ketiga yang terakhir, bebas menggunakan teknologi tapi berujung dosa. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti punya yang namanya smartphone. Di smartphone kita ini adalah personal apa yang kita lakukan. Mungkin istri kita nggak tahu, mungkin anak kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju sama saya, bagi yang sudah beristri, bagi yang sudah punya pasangan sah, password untuk handphone itu dihilangkan. Supaya apa yang kita lihat itu juga dimengerti oleh pasangan kita. Satu kali ada pasangan seperti ini. Pasangan ini saling password handphonenya. Dan saat dia lihat handphonenya, dia suka diam-diam nge-like. Si suami tiba-tiba nge-like foto wanita-wanita. Kemudian ada tuh message. Tentu saja kalau handphone di password istri gak tahu. Kemudian saat dia dapat message, wih ada yang balas like-ku. Balas-balasan lah mereka. Bebas gak menggunakan medsos? Bebas. Bebas gak nge-like? Bebas. Gak ada salahnya sampai situ. Dan kemudian begini, sudah mulai saling balas-balasan, janjian ketemu. Si suami mulai bohong sama istri, yang aku pergi ya sama temenku ya. Istrinya bilang, ya udah jangan pulang malam-malam. Mulai sering chatting, mulai sering ketemu, mulai sering pulang malam. Si suami mulailah tidak setia sama istrinya. Dan kemudian yang namanya perselingkuhan itu terjadi. Simple ya kayaknya. Kita bilang, saya bebas untuk pakai handphone saya. Saya bebas untuk password handphone saya. Saya bebas untuk nge-like apapun yang saya mau. Tapi kalau kebebasan kita berujung kepada dosa, itu namanya bukan kebebasan. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang tidak digunakan secara tepat akan melukai orang lain termasuk juga diri kita. Dan kebebasan yang digunakan secara bertanggung jawab ini akan memberkati orang lain dan akan menjadi berkat bagi kita. Kalau kita dalam dunia sekarang tidak mengerti apa itu artinya kebebasan, kita bisa jatuh karena apa yang kita lakukan. Bebaslah, bijaklah mengelola kebebasan kita. Jangan pikir bebas itu tidak terbatas. Bebas itu boleh melakukan apa saja apa yang kita kehendaki. Bebas itu terbatas. Batasnya adalah norma etika dan firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh membawa kita mengenal lebih dekat Tuhan kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa berkat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di dalam belenggu, entah itu belenggu kami tidak bisa lepas dari mengampuni. Kami sering sakit hati, kami sering kali kecewa. Tuhan, malam hari ini
Kami mau bebaskan hati kami. Bebaskan roh kami. Kami ingin Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kuasai kehidupan kami. Sehingga kami ini menjadi pribadi yang dimurnikan, dilepaskan, diperbarui dalam salib Kristus. Menjadi pribadi yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menaikkan sebuah pujian. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengarkan pujian ini. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat di hadapan Tuhan, kita terima berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dan dalam komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.